bahwa ada oknum-oknum FPI yang diduga terlibat dengan tindak pidana terorisme. Apa urusannya dengan FPI? Pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Polri sebut 35 anggota FPI terindikasi terlibat organisasi teroris. Kepolisian RI menyebut setidaknya ada 35 anggota Front Pembela Islam yang terindikasi terlibat organisasi teroris. Kami mencatat pelanggaran hukum yang dilakukan anggota FPI, sedikitnya ada 94 kasus laporan polisi yang sudah ditangani. Kemudian 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam proses penanganan oleh kepolisian. Dan indikasi 35 anggota FPI terlibat organisasi teroris. Ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto melalui keterangan tertulis pada Jumat 1 Januari 2021. Padahal menurut Agus, setiap organisasi kemasyarakatan baik terdaftar maupun tidak harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku. Ia kemudian menyinggung sejumlah orasi dalam bentuk video yang tersebar di media sosial. Agus menilai, Rizik Syihab sebagai pimpinan Front Pembela Islam seringkali menyerukan kalimat perlawanan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Terdengar jelas pernyataan kesiapan FPI melawan setiap yang dianggap musuh dengan apa saja, baik itu senjata api, amunisi, maupun bahan peledak. Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak, ucap Agus. Alhasil Agus mempertanyakan jika hal tersebut terus dibiarkan. Terus, mau diam saja? Mau jadi apa negara ini kalau kami diam? Ucap dia melanjutkan. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komjen Pol Agus Andrianto memaparkan sejumlah anggota Front Pembela Islam tersandung kasus hukum sepanjang tahun 2017 hingga 2020. Menurut catatan kepolisian, dari 94 kasus yang sedang ditangani ada 199 orang tersangka yang merupakan anggota FPI. Bahkan, Agus Andrianto menyebut ada 35 orang anggota FPI yang terindikasi terlibat dalam organisasi teroris. Kami mencatat pelanggaran hukum yang dilakukan anggota FPI, sedikitnya ada 94 kasus laporan polisi yang sudah ditangani. Kemudian 199 tersangka yang melibatkan anggota FPI dalam proses penanganan oleh kepolisian dan indikasi 35 anggota FPI terlibat organisasi teroris, kata Agus dalam keterangan tertulis pada Kamis 31 Desember 2020. Padahal menurut dia setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar atau tidak, harus mendasarkan setiap kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku. Kebebasan masyarakat membuat organisasi kemasyarakatan. Kebebasan masyarakat untuk berkumpul. Tentunya ada aturan-aturan yang juga harus mereka taati. Silakan saja sepanjang mereka tidak melanggar hukum. Sepanjang mereka tidak mengganggu ketertiban umum. Sepanjang mereka tidak mengganggu keamanan. Ya, silakan saja sepanjang orientasi mereka baik. Memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional dan memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Itu menjaga negara ini, tentunya tidak akan mungkin kita lakukan tindakan-tindakan penegakan hukum, papar dia. Agus Andrianto pun menyinggung sejumlah orasi dalam bentuk video yang tersebar di media sosial. Pimpinan FPI, Muhammad Rizik Syihab seringkali menyerukan kalimat perlawanan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Terdengar jelas pernyataan kesiapan FPI melawan setiap yang dianggap musuh dengan apa saja, baik itu senjata api, amunisi, maupun bahan peledak.
Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak. Terkait hal itu, Agus Andrianto mempertanyakan jika hal tersebut terus dibiarkan. Terus, kita mau diam saja? Mau jadi apa negara ini kalau kita diam? Begitulah ucap dia. Saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada beberapa orang, ada yang menyembunyikan koordinat M-Top, ada yang merakit bom. Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman buka suara soal pernyataan Ketua Harian Kompolnas Irjen Polpar, Benny Mamoto yang menyebut 37 anggota atau ex-anggota FPI yang diduga masuk sejumlah jaringan teroris dan terlibat langsung dalam sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Munarman mengatakan bahwa hal itu merupakan tindakan personal yang tak bisa disangkut pautkan dengan organisasi. Ya, itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi itu, menanggapi itu adalah kebijakan organisasi. Ujar dia dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans 7 pada Rabu 16 Desember 2020. Sekjen FPI Munarman di Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember 2020. Munarman mengatakan bahwa kasus kriminal mantan anggota tak bisa dibebankan pada organisasinya jika seseorang itu sudah lepas dari organisasi tersebut. Hal itu pun berlaku di organisasi yang menaunginya. Kalau hukum itu tanggung jawabnya personal, tidak bisa dibebankan kepada organisasi, ujar dia. Sekjen FPI Munarman, IDN Times, Garing Alsyah, Fatimah Aditya. Dia juga mengatakan FPI sebagai sebuah organisasi sudah melarang hal-hal kriminal yang melibatkan anggotanya. Oleh karena itu, dalam kartu anggota setiap anggota FPI dilarang itu menggunakan kekerasan. Begitulah kata dia. Benny Mamoto dalam wawancara di kanal YouTube medcom.id sebelumnya mengatakan ada 37 anggota dan mantan anggota FPI yang terlibat dalam sejumlah aksi teror. Saya bukan datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, Jamaah Ansarud Daulah, MIT, Mujahidin Indonesia Timur, dan sebagainya yang terlibat aksi teror, kata Benny seperti dikutip IDN Times dalam wawancara tersebut. Namun dia mengatakan bahwa hal itu disampaikan olehnya dalam kapasitas sebagai peneliti di Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme Universitas Indonesia, bukan sebagai Ketua Harian Kompolnas. Begini, sebetulnya saya ngomong itu dalam kapasitas sebagai peneliti di Pusat Riset Ilmu Kepolisian Terorisme UI. Di sana yang mengolah data-data itu bukan kapasitas sebagai Kompolnas, kata Benny kepada IDN Times pada Rabu 16 Desember 2020.